Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kemudian dulu yang batuan ini ada di perairan, baik dangkal maupun dalan, kemudian bisa sekarang menjadi bukit atau gunung yang cukup tinggi ya? Ini terlihat lebih gelap karena basah ya, tapi kalau yang kering aslinya akan kita lihat seperti ini. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kemudian dulu yang batuan ini ada di perairan, baik dangkal maupun dalan, kemudian bisa sekarang menjadi bukit atau gunung yang cukup tinggi ya? Kita bisa melihat di sana ada dataran Bantul, kemudian di ujung sana yang samar-samar itu ada wilayah Kulon Progo, perbukitan Kulon Progo sampai Menoreh, dan kemudian ke timur terus nanti akan kita melihat Gunung Merapi di sana, dan di bawah itu adalah kawasan hunian penduduk di Jetis, Trimulyo. Nah, kemudian kenapa ini kok bisa jadi tinggi? Nah, dalam proses yang rentang waktunya jutaan tahun itu terjadi proses pengangkatan bumi. Jadi bumi ini kan, lapisan bumi kita ini kan terus bergerak terus setiap saat ya. Kalau lempeng Indo-Australia itu bergeser, katanya hitungannya per tahun 2, berapa milimeter per tahun, praktis tidak bisa dirasakan oleh siapapun ya perubahannya itu. Jadi dulu ini ada di bawah, kemudian terjadi pengangkatan kerak bumi sehingga posisinya menjadi ada di permukaan dan di atas seperti ini. Kita juga bisa melihat gunung api Purbanglanggeran itu dulu juga gunung berapi yang ada di perairan di dalam laut, tapi sekarang menjadi terbuka dan bahkan cukup tinggi bentang produk vulkanismenya ya. Dan kalau Ngelanggeran itu memang fasies pusatnya atau sumber erusinya ya ada di Ngelanggeran yang sekarang. Nah, ini kita bisa melihat ya. Saya coba ulang lagi. Saya sekarang berdiri di bawah tebing yang tersingkap di Bukit Mengger di Dusun Kembang Songo, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Inilah lapisan-lapisan yang kita bisa melihat yang tersingkap ya. Di bawah pasti juga sama. Dari titik yang tersingkap, yang terbuka ini sampai ke atas itu berlapis-lapis seperti ini. Dan singkapan ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan, sekaligus menjadi fakta yang bisa dipelajari oleh para peminat kebumian, para mahasiswa geologi, mahasiswa geografi, bagaimana bumi kita ini berproses dan terbentuk dan menyisakan jejak-jejak kepurbaan, kebumian purba seperti yang sekarang ini. Dan pelajarannya apa? Pelajarannya ketika kemudian kita melihat bahwa jejak sesar opak atau patahan opak bisa kita lihat di daerah sini, maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk selalu mewaspadai potensi kegempaan, potensi pergerakan sesar opak yang menurut para ahli punya potensi menimbulkan gempa dengan magnitudo besar, lebih besar dari apa yang terjadi pada bulan Mei atau 27 Mei 2006. Gempa dangkal di darat yang menghancurkan banyak bangunan, merenggut banyak nyawa dan lain sebagainya.
Nah, pelajaran lainnya soalan mitigasi kebencanaan geologi terutama gempa bumi tidak boleh atau tidak pernah tidak boleh kita lewatkan ya. Tadi Pak Dwi mengatakan bahwa sudah lama tidak ada simulasi. Nah, ini menjadi perhatian dari stakeholder, para pemangku kepentingan di bidang kebencanaan, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk selalu mengingatkan atau mereminder ingatan masyarakat tentang kejadian 2006 dan sebetulnya pada tahun-tahun yang terdahulu juga pernah terjadi gempa-gempa besar di wilayah Yogyakarta sebagai antisipasi kalau terjadi sesuatu yang sama, tapi kita tidak berharapkan akan terjadi ya. Menjadi pengetahuan tentang mitigasi kebencanaan geologi terutama gempa bumi yang ditimbulkan oleh pergerakan sesar opak.